Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Randa Ida Murnisan MPD dan Ibu Rosmaria MPD. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai landasan pendidikan. Next. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yakni yang pertama saya sendiri, Nadila Aulia Putri, dengan NIM 19031032. Selanjutnya rekan saya, Nur Aini, dengan NIM 19031096. Selanjutnya Irsan Maulana dengan NIM 19031021. Dan yang terakhir Mudia Nahdah dengan NIM 19033109. Adapun subtopik atau submateri yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu mengenai landasan pendidikan, materi kedua mengenai jenis-jenis landasan pendidikan, yang ketiga fungsi dan penerapan landasan pendidikan. Untuk materi pertama mengenai hakikat pendidikan akan saya coba jelaskan sendiri. Nah, istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang akar katanya pais, yang berarti anak, dan egein yang artinya membimbing. Jadi, pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Nah, dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan sebagai education. Education berasal dari bahasa Yunani educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Materi selanjutnya yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Adapun jenis-jenis dari landasan pendidikan ini, yang pertama ada religius, yang kedua ada sosiologis, yang ketiga ada kultural, yang keempat ada hukum, dan yang terakhir yang kelima yaitu psikologi. Yang pertama adalah religius. Religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab yang pertama, landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Dan yang ketiga, karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran produktif dan kolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Nah, jadi pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Selanjutnya adalah sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Yang pertama dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik menunjukkan kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial.
Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Oleh karena itu, proses pendidikan untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aini. Kepada Nur Aini disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nur Aini akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yang meliputi yang pertama ada paham individualisme yang dilandasi oleh teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Nah, yang kedua ada paham kolektivisme, di mana ini memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Nah, yang ketiga ada paham integralistik yang menyatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis yang merupakan masyarakat. Selanjutnya yaitu kultural, merupakan landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa. Kebudayaan ini adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Yang kedua, landasan kultura pendidikan membahas mengenai hakikat pendidikan, hakikat kebudayaan, dan keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan, serta peran keduanya dalam terciptanya konsep pendidikan. Selanjutnya, kebudayaan dan pendidikan ini mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan diwariskan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan. Sebaliknya, bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung. Selanjutnya, hukum. Hukum yang dimaksud adalah segala jenis aturan yang harus kita taati untuk mencapai tujuan. Sementara itu, hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Nah, bagian dalam landasan hukum ini ada pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Nah, pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan, jika tidak berhak menuntut pemerintah dengan undang-undang tersebut. Selanjutnya, psikologi. Nah, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakan pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Nah, ada sejumlah prinsip belajar menurut Gagne yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kontiguitas, yang kedua ada pengulangan, yang ketiga ada penguatan, yang keempat ada motivasi positif dan percaya diri dalam belajar, yang kelima ada tersedia materi pelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak. Selanjutnya ada upaya membangkitkan keterampilan intelektual untuk belajar seperti apersepsi dalam mengajar. Dan ada strategi yang tepat untuk mengaktifkan anak-anak dalam belajar. Terakhir, aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengajaran. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aini. Selanjutnya untuk materi mengenai fungsi dan penerapan landasan pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya, Mudia Nahda. Kepada Mudia disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memberikan fungsi dan penerapan landasan pendidikan. Yang pertama, fungsi landasan pendidikan. Adapun fungsi yang pertama, misi utama landasan pendidikan ini tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya.
Yang kedua, berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang tenaga pendidik akan berfungsi memberikan dasar konseptual, rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, hasil landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktik pendidikan dan studi pendidikan. Ya, keluar lagi. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan. Pertama, penerapan landasan secara religius. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, landasan religi terwujud jelas pada rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya, penerapan landasan hukum. Pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Nomor 22 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Penerapan landasan kultural. Yang pertama, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas, sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Kedua, dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan juga bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi mengenai penerapan landasan psikologi akan dijelaskan oleh Irsan. Kepada Irsan, disilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang sudah memberi saya kesempatan. Mungkin untuk penerapan landasan psikologi, di sini kami dari kelompok penyaji ada 4 penerapannya, yaitu pertama, landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini tampak pada kurikulum pendidikan Indonesia ialah kurikulum 13. Dan yang kedua, berdasarkan penyampaian dari Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim, MS. Beliau merupakan Wamendikbud Nasional Indonesia bidang pendidikan. Ternyata banyak aspek psikologis yang menjadi perhatian muncullah rancangan kurikulum 2013. Mungkin itu berdasarkan dari Prof. Insinyur Haji Musliar Kasim. Dan juga yang ketiga, pada akhirnya telah mencapai masa pelaksananya yang disambut dengan beragam respon dari berbagai kalangan. Namun kebanyakan respon yang muncul ialah respon positif. Dan juga penerapan landasan psikologi yang keempat yaitu kurikulum 2013
yang didukung karena dinilai banyak memiliki sisi positif dalam pengembangan peserta didik untuk dapat menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Irsan. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai landasan dari pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.